Biasanya, emas ditempa hanya untuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, atau bahkan dalam bentuk emas batangan. Namun ternyata emas juga digunakan sebagai bahan pembuatan atau lapisan benda lain yang tentunya membuat harga benda tersebut menjadi sangat tinggi. Berikut benda mahal yang terbuat dari emas yang pernah ada. Bagi mereka yang kurang nyaman menggunakan kacamata, pasti akan terbantu dengan penggunaan lensa kontak. Selain nyaman, harganya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan kacamata. Namun tidak hanya lensa kontak ini, ahli kacamata India Chandra Sekhar Chavan telah membuat kontak lensa dengan emas dan berlian yang beratnya mencapai 5 gram. Anda bisa membeli lensa kontak ini dengan biaya mencapai 210,8 juta rupiah per pasang. Kontak lensa ini ada di Mumbai, India pada Agustus 2011. Biasa terbuat dari kertas, kalender ini dibuat dengan emas murni seberat 6 kg. Sebuah perusahaan di Tokyo membuat sebuah kalender berukuran 67 x 42 cm dari emas murni. Harganya pun bukan main. Jika kalender biasa dijual dengan harga 20-50 ribu atau bahkan bisa dapat gratis dari acara awal tahun, kalender ini dijual dengan harga 287 ribu US dollar atau setara 4,03 miliar rupiah. Hal ini menjadikannya kalender termahal yang pernah ada. Kalender ini sempat dipajang di Tokyo pada 5 November 2008. Coklat berlapis emas. Banyak perusahaan coklat yang membuat coklat dengan adanya emas di bahan-bahan yang digunakan. Seperti salah satu coklat limited edition keluaran perusahaan coklat ternama Cadbury ini berisikan emas yang dapat dimakan. Tidak hanya itu, bungkus dari coklat ini pun dibuat dari lembaran kertas berlapis emas. Coklat batangan yang diproduksi pada 3 Agustus 2009 untuk satu batang coklat emas ini bisa Anda dapatkan dengan harga 22 juta rupiah. Olahraga merupakan hal yang penting bagi banyak orang lantaran sangat bermanfaat bagi kesehatan. Tapi ternyata kegiatan ini tidak dilakukan oleh manusia saja, hewan pun juga melakukan olahraga layaknya manusia. Bahkan mereka juga mengikuti beberapa pertandingan yang diadakan di berbagai negara. Kira-kira hewan apa saja ya? Olahraga menggunakan treadmill tidak hanya untuk manusia saja, ternyata kuda juga melakukan treadmill layaknya manusia. Hal ini merupakan ide dari peneliti Massey University yang dilakukan untuk penelitian kiprah kuda yang dapat berlari sangat cepat. Selain itu, treadmill dilakukan agar mengetahui bagaimana cara kuda bernafas pada saat berlari. Melihat seseorang yang begitu mahir meliuk-liuk di antara ombak dengan papan selancar mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika anjing yang menampilkan aksi tersebut? Seperti yang baru-baru ini terlihat di sebuah pantai di California, Amerika Serikat. Sebanyak 59 ekor anjing turut serta dalam kompetisi tahunan Makena Subaru Surf City Dog di pantai Huntington. Para anjing tersebut seolah sudah lihai berada di atas papan selancar dengan keempat kaki yang mencengkram erat permukaan papan. Mereka melewati ombak dengan tenang dan matanya menyorotkan rasa optimis. Siput merupakan hewan yang dikenal lambat dalam bergerak. Namun ternyata lomba balap siput selalu rutin dilaksanakan setiap tahun di Inggris dan diikuti oleh banyak negara. Uniknya, setiap tahun pesertanya tidak pernah sepi. Bahkan semakin banyak peserta yang percaya diri menunjukkan siput terbaik mereka untuk dilombakan dalam perlombaan balap siput. Mereka berpendapat bahwa lomba balap siput adalah perlombaan yang menyenangkan dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Mereka benar-benar mempersiapkan kebutuhan lomba seperti vitamin dan makanan bergizi untuk siput. Here we go. Ready, stay, slow.
Berang-berang merupakan hewan yang hidup di lahan basah seperti sungai, danau, dan hutan mangrove. Namun siapa sangka hewan yang satu ini senang berolahraga dengan menggunakan gerakan sit-up. Seperti layaknya manusia, berang-berang berenang di sungai dengan posisi terlentang sambil menggerak-gerakan bagian tubuhnya. Gajah merupakan hewan yang diketahui mampu melakukan banyak hal, salah satunya adalah berolahraga. Siapa sangka hewan yang memiliki belalai panjang ini bisa bermain bola. Di berbagai negara banyak gajah yang dilatih maupun dibebaskan untuk memainkan bola layaknya manusia. Di Nepal maupun Indonesia kerap mengadakan perlombaan sepak bola gajah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam perlindungan alam, salah satunya adalah hewan. Jika hewan bisa berolahraga, kenapa kita tidak? Yuk mulai olahraga dari sekarang. Olahraga didefinisikan sebagai gerakan yang membuat otot bekerja dan memaksa tubuh untuk membakar kalori. Mungkin kalian sudah terbiasa dengan jenis olahraga yang umum seperti sepak bola, tenis, basket, kasti, dan voli. Namun seiring berjalannya waktu, jenis-jenis olahraga baru pun banyak bermunculan, mulai dari yang ringan hingga yang paling ekstrim. Terkadang olahraga ekstrim ini memang terdengar aneh dan berbahaya. Olahraga apa saja kira-kira? Berikut kami telah merangkumnya untuk Anda. Speed riding. Olahraga ini adalah gabungan dari banyak jenis olahraga. Ada para layang, terjun payung, dan ski. Kalau sudah menguasai ketiga olahraga ini, artinya seseorang bisa melakukan olahraga speed riding atau speed flying. Sebelum melakukan olahraga ini, kalian harus mendaki gunung es terlebih dahulu. Setelah itu meluncur layaknya bermain ski di atas salju. Saat melompat, kalian bisa menggunakan parasut untuk terbang melayang. Saat terbang inilah, speed riding menggabungkan olahraga para layang dan terjun payung. Wah, salah langkah sedikit bisa tergelincir ya. Slacklining. Selain butuh keberanian, slacklining juga tentunya membutuhkan keseimbangan. Slacklining atau slackline adalah olahraga keseimbangan untuk berjalan di atas tali. Tali yang digunakan biasanya tali berbahan nilon. Awal mula olahraga ini sekitar tahun 1980-an. Awalnya, dua orang pemanjat tebing asal California bernama Adam Grosowski dan Jeff Ellington ingin menguji nyali mereka dengan mengikatkan tali di antara dua tebing, lalu berjalan di atas tali tersebut. Sejak saat itulah, olahraga ekstrim ini menjadi populer. So Kristen adalah slackliner yang berhasil meraih gelar Guinness World of Record. Ia berhasil memecahkan rekor sebagai slackliner tertinggi dengan ketinggian 3.280 kaki atau sekitar 1.000 meter. Wingsuit flying. Wingsuit flying adalah olahraga yang membutuhkan keberanian yang sangat besar. Nantinya kita akan merasakan terbang bebas di angkasa. Sebelum mulai melakukan olahraga ini, kalian harus mengenakan pakaian khusus terlebih dahulu. Pakaian khusus ini memiliki sayap di bagian lengan dan di antara kaki. Fungsi pakaian ini adalah untuk mengatur kecepatan saat terbang. Kalau sayapnya dilebarkan, maka kecepatan terbang akan semakin melambat. Sebaliknya, jika dirapatkan sayapnya, maka akan semakin cepat meluncur ke bawah. Setiap orang yang akan mencoba wingsuit flying harus sudah pernah melakukan 200 kali terjun payung dalam waktu 18 bulan. Karena olahraga ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah profesional. Pemirsa, itulah tadi deretan olahraga ekstrim yang lumayan bikin merinding ya. Kalian tertarik untuk mencoba yang mana nih? Siapa yang tidak tahu keindahan laut Nusa Penida Bali? Keindahan lautan mulai dari permukaan air yang biru hingga keindahan bawah laut yang memanjakan mata. Nah, bulan Juni sampai Agustus menjadi momen yang tepat nih untuk berlibur ke Nusa Penida.
Karena selain cuacanya yang bagus, ikan-ikannya juga lebih banyak yang muncul. Di Nusa Penida Bali, 200 spesies terumbu karang dan 500 spesies ikan menghiasi lautan. Ikan purba dan langka yaitu ikan mola-mola juga ada di Nusa Penida. Coba deh lihat keindahan terumbu karang dan ikan-ikan cantik, pasti bikin senang. Keindahan lautan bisa terjaga karena pemerintah bersama warga terus memperhatikan kebersihan pantai. Gerakan masyarakat kumpulkan sampah plastik terus digalakan agar pengunjung juga nyaman. Nah, di Hari Laut Sedunia ini diharapkan masyarakat semakin mengerti akan bahaya sampah yang bisa merusak ekosistem laut. Uni Emirat Arab diberkahi limpahan minyak yang begitu luar biasa. Namun lambat laun, mereka sadar suatu ketika mereka bisa saja kehabisan sumber daya alam tersebut. Hal inilah yang membuat negara Uni Emirat Arab berlomba-lomba mencanangkan proyek reklamasi mereka sebagai sumber pendapatan lain di masa depan. Seperti apa ya rencana proyek reklamasi negara Uni Emirat Arab serta negara-negara lainnya? Apakah reklamasi itu sukses? Simak fakta selengkapnya dalam Top Files. Uni Emirat Arab Dubai. Dengan sumber alam yang terbatas, reklamasi merupakan jalan satu-satunya untuk Dubai membangun pulau baru sebagai destinasi wisata. Kekayaan uang yang begitu melimpah, dari hasil minyak, Dubai merupakan salah satu negara yang sukses dengan proyek reklamasinya. Pengembangan reklamasi diawali oleh 3 pulau dalam proyek The Palm Island, terbagi dalam Palm Jumeirah, Palm Jabal Ali, dan Palm Deira. Palm Jumeirah merupakan salah satu pulau terkecil dari keduanya. Pada tahun 2001, kontraktor pemerintah Dubai Nakhel Properties memulai pembangunannya. Pulau ini nantinya akan menjadi destinasi hiburan kelas atas. Pulau yang dibangun dari 90 juta pasir dan 7 juta ton batu ini, kini digadang-gadang menjadi proyek reklamasi tersukses di dunia. Singapura merupakan negara jauh lebih kecil dari Indonesia. Karena itulah, negeri Singapura memperluas wilayahnya hingga 710 km persegi dengan bantuan reklamasi. Hasil dari reklamasi itu, seperti Bandara Changi yang memiliki kapasitas 66 juta penumpang, kawasan Marina Bay yang menjadi landmark baru seluas 360 hektar. Lahan yang dikembangkan sejak tahun 1985 itu kini menjadi tujuan utama wisatawan dari berbagai belahan dunia. Kedepan, bahkan Singapura telah memiliki rencana perluasan wilayah melalui konsep plan hingga 50 tahun mendatang. Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang menyukai proyek reklamasi di dunia. Hal ini terlihat dari proyek reklamasi yang paling terkenal, Songdo International Business District, yang terletak di pantai barat semenanjung Korea. Luas pulau hasil reklamasi ini adalah 38.000 hektar yang terbagi menjadi 3 zona, yakni resort, Bandara Internasional Incheon, dan kawasan industri. China, negeri tirai bambu, memiliki proyek reklamasi bernama Chao Phraya dan Colombo Port City, sebuah kawasan industri di wilayah pantai timur Beijing. Sebagai negara terpadat di bumi, negeri Tiongkok sadar akan pentingnya membuka industri untuk memajukan negaranya, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itulah sekian informasi mengenai proyek reklamasi Dubai dan negara lainnya. Penjara adalah tempat yang diperuntukkan para pelaku kriminal, sehingga penjara pada umumnya didesain supaya tidak nyaman bagi narapidana. Penjara merupakan tempat yang menakutkan bagi siapapun. Belum lagi di dalam penjara akan mendapatkan intimidasi bagi sesama penghuni penjara lainnya ataupun dari sipir yang sedang bertugas. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelusuri beberapa penjara yang terkenal sadis di dunia. Yang pertama, penjara Gitarama di Rwanda. Penjara ini disebut sebagai neraka bumi. Hal ini disebabkan rancangan penjara yang berkapasitas 500 orang, namun kenyataannya dihuni 6.000 narapidana. Akibatnya, banyak narapidana harus berdiri sepanjang hari sampai kakinya membusuk
karena terlalu lama berdiri. Namun masalah terbesar di penjara ini adalah masalah kesehatan. Banyak narapidana yang terserang virus menular dan penyakit berbahaya lainnya tanpa pengobatan. Maka dari itu, penjara ini pantas disebut sebagai neraka yang ada di bumi. Selanjutnya adalah penjara Bangkwang di Thailand. Penjara di Bangkok ini disebut juga sebagai Bangkok Hilton. Penjara ini bisa dikatakan sudah tidak layak lagi, selain penuh dan sesak, juga kekurangan tenaga sipir. Dikabarkan, tahanan di Bangkwang ini, kaki narapidana dirantai seperti dipasung. Akibatnya banyak napi yang menjadi gila atau stres melewati di bulan-bulan pertama masuk ke penjara ini. Belum lagi fasilitas kesehatan di penjara ini sangat minim. Sebagian besar narapidana di Bangkwang adalah terpidana mati atau pidana seumur hidup. Bagi terpidana mati, diwajibkan kakinya dirantai sampai di hari eksekusi. Untuk terpidana lainnya, 3 bulan pertama diwajibkan dirantai kakinya. Berikutnya, penjara Carandiru, Brasil. Penjara ini pernah menghebohkan Brasil bahkan dunia. Ketika terjadinya kerusuhan di penjara tersebut pada tahun 1992, pada saat itu terjadi pembantaian massal yang melibatkan polisi setempat. Sebanyak 111 korban tewas terbunuh, 102 tahanan tewas ditembak oleh polisi, dan 9 tahanan akibat saling bunuh sesama narapidana. Perlakuan sadis dan brutal dari pihak sipir ini memicu protes dari seluruh dunia dan menjadi pelanggaran HAM terbesar di dunia. Tragedi tersebut dipicu perkelahian antar kelompok narapidana. Penjara ini pun tercatat sebagai penjara dengan fasilitas terburuk di dunia. Tercatat sudah 1.300 tahanan yang tewas di penjara ini akibat dibunuh oleh sesama napi dan penjaganya serta penyebaran virus AIDS.